Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Raka Rainata, siswa SMA Harapan Mandiri. Selamat datang di Kota Medan. Medan tak hanya tentang keramah tamahan warganya atau kuliner bercita rasa yang berserakan di berbagai sudut. Medan tak hanya dipenuhi oleh pusat perbelanjaan modern, lembaga pendidikan tinggi ternama, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Medan juga memiliki banyak situs sejarah yang menyimpan kisah perjuangan dan kearifan yang tetap patut diteladani hingga saat ini. Salah satu situs sejarah dimaksud adalah Istana Maimun. Istana Maimun dibangun oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Istana Maimun dibangun dengan desain dari seorang arsitek Italia pada tahun 1888. Sebagai warisan Kesultanan Melayu Delhi, Istana Maimun didominasi dengan warna kuning, khas Melayu. Pola arsitektur Belanda dengan pintu dan jendela lebar dan tinggi, serta pintu bergaya Spanyol menjadi bagian dari Istana Maimun. Unsur budaya bangunan Belanda juga terlihat pada prasasti marmer di depan tangga, yang ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Belanda, di sebelahnya ditulis dengan huruf Melayu. Pengaruh Islam terlihat pada bentuk kurva atau arkade di beberapa bagian atap istana. Kurva yang berbentuk kapal terbalik yang dikenal dengan kurva Persia banyak dijumpai pada bangunan di kawasan Timur Tengah, Turki, dan India. Tak hanya dari segi arsitektur, Istana Maimun juga berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kira-kira? Untuk mau nanya nih, bagaimana peran Istana Maimun selama perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang? Istana Maimun ini didirikan tahun 1888. Dalam peranannya mengenai Belanda itu tanam tembakau, kontrak tanah sama Sultan. Terkenal dengan tembakau Delhi. Sampai teknologi Jerman Bremen dunia terkenal di tembakau Delhi. Tapi sekarang perkebunan tersebut setelah merdeka diambil alih negara menjadi PTP. Jadi peranan Jepang di Kesultanan Delhi, Jepang tidak ada apa-apa, hanya menghormati istana ini karena kesultanan. Mereka itu tidak pernah mengganggu kembali zaman Jepang. Hanya lewat-lewat saja di depan. Hingga sekarang, benda pusaka yang dipakai untuk berperang dahulu masih tersimpan di Istana Maimun. Benda pusaka dimaksud antara lain tombak, keris, dan sebagainya. Selain itu, ada juga benda pusaka yang selalu mendampingi Sultan, yaitu tepak siri. Bagaimanakah makna dari tepak siri? Tepak siri itu maknanya kalau di Wak Melayu itu hanya menyambut para tetamu. Tapi kalau di sana ya, itu para tetamu datang disambut dengan tepak siri. Ketika mereka datang, mereka menyambut dengan senang hati. Tapi maknanya lain lagi, kepuak Melayu yang lain-lain juga ada juga makna tepak siri ini dalam acara adat istiadat peminangan. Pernikahan tepak siri itu ada yang 3 buah, ada yang 5 buah, ada yang 3 buah. Itu pinang meminang lah. Pertama ya sekiranya tepak siri itu didatangkan, dipersembahkan untuk apa maksud datang kemari. Kedua, misalnya apa yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki sekiranya dia mau meminang kan, harus dibicarakan. Tepak siri ketiga, itulah untuk membaca doa bersama untuk keselamatan kita semua. Tapi sekarang masih berlaku itu tepak siri itu. Untuk pinang meminang, adat istiadat perkawinan di mana-mana masih berlaku. Makan sirih Tepat di sisi kanan halaman istana, ada bangunan berbentuk rumah adat Karo.
Ternyata bangunan itu bukanlah bangunan biasa, sebab di dalamnya berisi peninggalan sejarah yang begitu unik. Di dalam bangunan rumah rumahan itu tersimpan meriam puntung alias meriam buntung. Dinamakan demikian karena meriam ini bentuknya buntung alias seperti terpotong tidak sempurna. Konon ada cerita mengapa meriam ini bisa buntung. Makanlah sirih. Nah Bu, selanjutnya bagaimana riwayat meriam buntung? Jadi cerita meriam puntung ini sebelum ada dulu Kesultanan Delhi. Kerajaannya lebih awal, namanya Kerajaan Haru Baru di Delhi Tua. Itu terjadinya sekitar abad antara 15-16an. Jadi Haru mempunyai putra dan putri 3 orang. 2 pria, yang tengah wanita adalah Putri Hijau. Jadi beliau ini yang mau dipersunting Sultan dari Aceh, dari Kerajaan Iskandar Muda. Tapi mungkin karena berbagai hal beliau menolak, akhirnya timbullah peperangan antara Aceh dan Kerajaan Putri Hijau yang bernama Haru. Jadi dalam peperangan itu Kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Maka bersumpahlah di si putri yang bungsu dengan kesaktiannya, menyatulah sukma atau kekuatannya ke meriam ini. Jadi meriam ini ditembakkan pada waktu itu ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang. Maka menembaklah meriam ini terus menerus, akhirnya panas merah patah atau buntung. Jadi patahnya itu tadi kalau menurut ceritanya terpentalnya ke Sukanalu. Sukanalu ini nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Di sini kita cuma ada fotonya. Singkat cerita, kalah kerajaan putri, dibawalah si putri pergi tapi dengan 3 syarat: bertih, telur, satu lagi kerendah atau putih kaca. Seperti ini contohnya. Obrolan nikah, khitanan, haji mempergunakan itu untuk pembawa. Tidak pernah terpenuhi syarat, dari yang gampang sampai yang susah. Pada masa itu dibawalah Putri Hijau ini pergi. Nah, sampainya di Laut Jambuaya Aceh Utara, ditebarkannya lah 2 syarat, berarti sama telur laut. Nah, katanya muncullah abangnya yang Sinaga, di situ kata dihadangnya. Nah, maka disambarnya lah Putri Hijau itu di benamnya bersama dirinya. Akhirnya Putri berserta saudara lelakinya tadi hilang atau raibnya di Laut Jambuaya. Dan ini kenapa ada dari sini? Setelah berdiri istana Kesultanan Delhi, dari Delhi Tua dipindahkan kemari karena Delhi ini istananya ada 5 kali pindah. Sana awal ini yang kelima. Jadi mana pindah ikut dibawa pindah juga ini meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Karena yang menaklukkan Haru ini itulah panglima perang Sultan Aceh. Jadi namanya Goca Pahlawan. Jadi cerita taklukannya didudukinya, maka berdirilah Delhi. Jadi begitulah sejarah singkatnya tentang meriam puntung atau Putri Hijau. Tiba-tiba aku merasa amat beruntung bisa menghabiskan waktu di Istana Maimun. Di sana aku tak terlena oleh kemegahan fisik belaka, melainkan memahami lebih mendalam mengenai nilai kesejarahan dan kearifan budaya yang memegahkan negeri ini. Jika suatu saat kalian berkunjung ke Kota Medan, jangan lupa kunjungi Istana Maimun.